Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatullahi wassalamuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang mulia guru kita Sayyidil Walid Al-Habib Ali ibn Saleh ibn Abdullah Al-Attas, Al-Habib Abdullah ibn Ali ibn Saleh Al-Attas, Al-Habib Hussein ibn Ali ibn Saleh Al-Attas, Al-Mukarram guru dan penasehat Masjid Al-Istiqamah, Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Raden Tubagus Zainuddin, Bapak Kiai Haji Raden Harmain Mugni, Bapak Kiai Haji Raden Abdullah Abbas Mbah Pulo, Kiai Haji Raden Marotain, Ustadz Haji Nana Suryana, Ustadz Haji Marullah, Ustadz Irfan Zidni, dan para ulama yang lain, para guru, bapak, ibu, hadirin, hadirat, jamaah maulid yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di tanggal 17 Jumadil Awal malam ini kita bersama-sama hadir dalam acara Maulid Milad ulang tahun manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi salatu wassalam. Ehonya agak dikurangin aja, kayaknya kebangetan lancip ini. Kalau kita lihat sejarah, ini ngomongin sejarah nih, Maulid Milad ulang tahun. Biasanya orang kalau ulang tahun, ngerayain hari ulang tahun orangnya masih ada. Nggak mungkin orang yang nggak ada ngerayain ulang tahun. Kalau orangnya udah nggak ada, biasanya haul. Jelas itu. Ini baginda Nabi orangnya udah nggak ada, tapi ulang tahunnya, kelahirannya dirayain di mana-mana. Jawab sendiri, pikirin sendiri, ini orang hebat apa orang kagak hebat, gitu aja mikirnya. Jawaban orang-orang yang beriman kepada Allah pasti ngomong, ini manusia bukan biasa, manusia luar biasa. Karena beliau ini Muhammadun basyarun la kal basyar. Muhammad itu manusia tapi bukan seperti manusia biasa. Ada kelebihan yang dimiliki Rasulullah dibandingkan manusia yang lain. Nabi itu dalam hidup makannya sedikit, kita dikit-dikit makan. Banyakan kita makan.
Nabi itu tidurnya dikit, kita dikit-dikit tidur, malah banyakan kita tidurnya. Tengah hari tidur, sore tidur, malam tidur. Nabi banyakan sholat daripada tidur. Pantas kalau rezeki seret jangan pakai ngomel, sholatnya dikit. Udah gitu lelet. Asar 2:30 dikit lagi mau asar. Zohor 2:30 dikit lagi mau asar. Rezeki disalahin, rezeki gue seret, ya sembahyang seret. Udah mau asar baru sembahyang zohor. Bagaimana kagak mau telat rezekinya? Subuh jam 4:05 udah azan. Kita sholat subuh 6:30. Bocah mau berangkat sekolah baru sembahyang subuh, ini kan PA orang. Bagaimana kagak mau telat rezekinya? Makanya baginda malam hari ini dirayain di setiap manapun tempat juga, peringatan kelahirannya dirayain. Lalu pengen apa kita dari peristiwa tentang Rasulullah dilahirkan? Pengen nyontoh beliau. Artinya sebagai umat kita harus ittiba, mengikuti beliau. Dari berbagai macam aspek beliau punya. Pemimpin dunia mana yang punya kayak beliau? Kagak ada. Cuman yang serakah doang. Pengen mimpin negara kagak kelar-kelar, udah 2 periode mau naik lagi. Makanya besok nih tanggal 27 tinggal ngitung hari. Hari Kamis besok belum, Kamis depan 27 tuh pemilihan. Siapa yang ngangsrongin pemilihan? Dia pada mau naik. Foto diampar di mana-mana boleho. Heri Solihin, wah. Dedi Mulyadi sama temennya. DM. Ada Saihu, Bekasi. Saya mah kagak tahu. Wakil saya kan orang Jakarta, saya mah. Saya mah kan kagak milih di Jakarta. Emang apa? Bukannya kagak mau. Jagoan saya kan kagak naik, Bang Haji Anies, ngapain dipilih? Kalau Anies Baswedan naik, gue paling dulu milih. Kagak ada, adanya Rano Karno, Sidul, sama Ridwan Kamil, tahu siapa? Bingung udah, coblos aja 3-3-nya, biar nggak pada sirik. Pemimpin sekarang kalau nyalonin dirinya. Sayyidina Abu Bakar ketika ditunjuk menjadi khalifah setelah aku tidak ada, kata baginda Rasul, kau ya Abu Bakar yang menggantikan aku sebagai penerus perjuangan Islam. Tapi Sayyidina Abu Bakar kagak nyengir, nangis sambil tahajud mohon ampun pada Allah kalau mampu atau enggak besok jadi pemimpin. Nolak, ya Rasul, kalau kau masih ada kita masih enak, tapi kalau kau sudah enggak ada, nanti sudah pulang pada Allah, saya takut gak bisa mimpin karena tidak ada orang yang membimbing. Tuh Sayyidina Abu Bakar. Orang sekarang nangis kagak, nyengir mulu, dosa banyak kagak mikirin. Ditaruhin Al-Quran di kepalanya, janji itu di atas di bawah Al-Quran supaya jadi orang yang amanah, nggak bisa amanah. Orang kalau jadi pemimpin harusnya kan nawaitu shauma godin. Begitu ditarik pemimpin jadi pejabat, puasa. Duit rakyat jangan dimakanin, puasa dulu, ntar kalau ada hasilnya baru buka puasa. Ini mah kagak, baru jadi pemimpin Allahumma lakasumtu, apa aja dimakan. Apa jadi gares? Fasilitas negara, mobil baru, segala macam baru, rumah dinas baru, enak banget. Baru-baru doang belum jadi ngomong mulu sama majelis taklim, sama masjid kalau maulid datang giran maulid doang. Kalau lagi pengen jadi pemimpin udah kelar mau boro-boro nyampe. Makanya 2 orang Bekasi yang sampai sekarang kagak rapi kan 2. Saya mah bukan katanya, saya tahu dikit-dikit. Yang sekarang masih di penjara ada. Mantan Pepen wali kota, nggak jadi kemarin kan disikat, beres sudah, organ beres. Makanya Nabi Muhammad sebagai contoh. Cuman besok giliran pilkada jangan pada rusuh. Kita mah cuman rakyat, memilih aja. Ini gara-gara pilkada pada musuhan, mamang sama ponakan kagak nanya. Tibang beda kuning sama hijau sama merah kagak nanya. Emang dapat apaan kita? Nggak dapat apa-apa.
Gara-gara pilkada pada berantem, mamang ponakan rusuh, lebaran kagak mau nyampe. Lah yang jadi siapa? Yang berantem siapa? Kagak usah, udah. Ibu-ibu tuh besok dikasih apa aja ambil, Bu. Ambil, paling dapat tuh kudungan yang 4.000. Kudungan tipis buat nyaring santen dibeliin. Makanya kita bukan mau bicarain masalah pemimpin, kita cuma nyontoh Nabi. Pangkatnya lebih tinggi dari 313 Rasul, lebih mulia dari 124.000 Nabi, Imamil Anbiya wal Mursalin, pemimpin para Nabi dan Rasul. Nabi Muhammad nggak pernah sombong. Sekarang kita punya pangkat apa? Sombong, kagak boleh. Nih istiqomah cakep kayak begini, apa yang kurang? Mesti diliatin. Ini banyak banget yang kurang istiqomah ini kalau saya lihat. 2024 kipas masih begitu aja. AC dong. Kalah sama Alfamidi. Alfamaret AC banyak banget. Soal masalah bolong mah gampang, tutup aja udah. Ya kan lah, masjid cakep begini AC kagak bareng ngatu. Jumadil awal, Jumadil akhir, Rajab, Syakban, Ramadan nyampe masih begini aja, gerah. Siapa yang harus ngeliatin masjid supaya begini? Saya nggak nyalain DKM, DKM cuman penunggu masjid yang akan membawa masjid jadi amanah. Yang pada harus ngurusin masjid ini orang kaya, matanya jangan kotok, kuping jangan budeg. Duit banyak pada kotok, kaya doang, ngapain lu? Orang kaya, harta lu bukan buat lo, ada titipan buat masjid. Masuk ke masjid dangak, nunduk mulu, nunduk. Lihat tuh kipas angin, ada yang godek, ada yang kagak. Kipas angin pada salah bantal, diem. Jarin yang masuk doang ke masjid, matanya kemana tahu, pada kicil, kupingnya bolot. Ini kita kan mesti nyadarin diri, jangan bilang belum. Islam bisa hebat dengan apa yang disampaikan oleh ulama. Ada 5 jari yang bisa membantu kita. Ini jari-jari kita ada maknanya semuanya. Ada jempol. Siapa jempol? Ini para umaro. Jempol adanya umaro nih, orang-orang pemerintah. Dia kan pada keren tuh, dijempolin sama dia kalau cakep. Ada telunjuk, agnia, orang-orang kaya. Islam kalau banyak orang kaya yang dermawan, rapi. Ada jari tengah namanya ulama. Ulama adanya di tengah, nggak pernah pendek, paling tinggi, memberikan fatwa kanan kirinya. Supaya apa? Ini ulama warasatul anbiya. Ada jari manis namanya anak-anak muda, laki-laki muslim. Yang masjid bisa jadi hebat anak-anak muda yang punya agama, seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Nih istiqomah subuh bisa rame kalau anak mudanya pada istiqomah sesuai dengan nama masjidnya. Subuh bangun tong, anak muda ngayap mulu, subuh kagak ada yang bangun, azan aki-aki lagi, komat orang tua lagi. Ada datang bukannya yang muda, yang muda ilmu, bocah nyampe berisik doang, ngacak-ngacak masjid, bercanda mulu, main bagel-bagelan songkok. Terakhir ada kelingking. Siapa ini? Pemudi Islam. Ini kalau 5 jari ini bersatu, insya Allah semuanya rapi. Ini masjid kalau orang kaya yang nunjuk rapi, duitnya banyak. Apaan itu begitu? Besok pasang AC 6, beres. Duitnya ada, dia mau berbuat rapi. Lah kita yang susah nunjuk. Udah kata apa sama orang? Lu ngapain duit doang? Nunjuk doang panjang, duitnya kagak. Gitu. Belajar dari jari, makanya semuanya juga adil. Allah kasih keadilan. Contoh baginda Rasul, hati pertama biar bersih. Betapa dan siapapun hebatnya kita, kita jangan jadi orang yang sombong. Kita butuh orang lain. Gak bisa hidup sendiri, Pak. Saya bisa duduk di sini, kenapa? Ngomong dengan tenang, enak, ada yang dengerin. Bapak-bapak anteng, ada yang didengerin, kan saling butuh.
Sekarang maulid hebat, istiqomah, kamera ada, sound ada, semua cakep. Saya ceramah, yang dengerin kagak ada. Paling orang lewat ngomong, itu Ustaz udah lama begitu. Dikata gitu gua. Dikata PA. Susah. Saling butuh. Di sini tingkat ketidaksombongan baginda Rasul mengajarkan dalam agama, yasiru wala tu'asyiru, basyiru wala tunafiru. Mudahkan urusan orang, jangan pernah dibikin sulit. Gembirakan orang, jangan ditakut-takutin. Itu dakwah Nabi. Kita nggak boleh nakutin orang lain, nggak boleh bikin sulit orang. Gembirain orang lain biar dia girang. Datang kemarin girangin orang. Makanya saya datang dari tadi. Habib Abdullah keluar dari gang depan, saya masuk. Habib Hussein baca Mahlul Qiyam, saya lagi di rumah Haji Muhammad. Udah duduk, kenapa? Girang kan itu panitia. Kalau penceramah udah kelihatan, nggak bingung. Ini kan banyak kiai yang udah sambutan kelar, qori udah, sholawat lagi, hadroh lagi, sambutan lagi, ditungguin kagak nyampe-nyampe, panjer udah masuk 2 juta, nyampe kagak. Ada yang begitu. Siapa orangnya? Ntar kalau gue sebutin katanya ngata-ngatain orang. Gampangin urusan orang, jangan dibikin sulit, itu kata Nabi. Makanya saya pengen gampangin. Kenapa? Nabi dalam berdakwah itu wa idza daul miskinu ajabah. Kalau diundang sama orang miskin, baginda Rasul datang paling cepat. Beliau tahu orang susah itu doanya gampang dikabul. Diundang orang miskin paling cepat datangnya, diundang orang kaya santai baginda Nabi. Kenapa? Pasti banyak yang datang. Sama kayak di kampung kita. Giliran orang kaya yang ngundang, karpet belum digelar udah nyampe. Ini orang kita. Giliran orang susah lelet banget, dibalik. Orang ngarep-ngarep, Ustadz yang tahlil belum datang, jamaah baru berdua, mending aki-aki bocah doang bikin berisik. Nyampe kagak. Kenapa? Yang diharap-harap gede kalau orang kaya. Giliran orang susah mah kagak, ditaker, diomongin lagi. Gue datang nggak paling ke 35, begitu. Songong banget. Kayak kemarin Ustadz di kampung saya, cuman saya kakak kata aja. Ini lagi bola sama Jepang, berapa kalah 4-0 itu. Apa tahlil disuruh undur Isa aja. Ya ilah ilah, tahlil ngalah gara-gara bola. Begitu mundur aja kalah, mampus lu Ustadz waktu gitu lo, 4-0, suwe lo. Sekarang baru berasa menang sama Arab 2-0 ya. Iya, saya orang kagak hobi bola, saya mendengar doang. Gara-gara bola tahlil disuruh entar-entaran, kata Ustadz PA begitu. Wah ini Ustadz mantan pemain bola, ini masih kecil nih bocah. Jangan ya, ini masjid sentral tempat ibadah umat Islam. Bagaimanapun juga memakmurkan masjid bukan kewajiban siapa-siapa, kewajiban orang yang ada di sekitar masjid. Inna awala baiti fil ardi al masajid wa inna zuwaru fiha ummaruha. Rumahku di muka bumi ini kata Allah masjid. Barang siapa yang masuk ke masjid, memakmurkan masjid, dia adalah tamuku kata Allah. Ini kita tamu-tamu Allah, makmurkan masjid. Imam di masjid harus yang rapi. Jadi imamnya nggak boleh bikin susah makmum. Karena banyak imam yang kadang-kadang ilmunya mah ada, akhlaknya nggak ada. Ilmunya mah bagus, qori tadi tuh kayak Ustadz Irfan Zidni, enak suaranya. Tapi ketika jadi qori nggak boleh pakai cara kayak tadi. Ya, orang pada keder semua. Beliau kan pakai qiraat sab'ah tadi. Begitu bacanya, kayak wadduha. Yang kagak ngerti mah bingung, protes itu. Kok wadduha kan wadduha gitu. Tapi karena ada ilmunya kita dengerin, anteng lagi begitu boleh. Kalau jadi imam mah wadduha orang pulang semua. Nggak boleh pakai cara dia yang namanya mujawaz. Jadi imam pakai murotal aja. Syekh Abdurrahman Sudes, imam besar Masjidil Haram, nggak pernah baca Quran yang pakai kori-kori kayak sekarang kayak Muammar, kagak. Kenapa? Memang itu bacanya murotal lebih cepat. Apalagi di sini nggak usah kayak Syekh Abdurrahman Sudes. Besok 2 hari ngikut, hari ketiga nggak ada orang, kosong. Lama. Di sini mah cukup kalau maghrib habis Fatihah bacanya biasain aja kuliah, udah rapi. Rakaat kedua kulhu beres. Kelar sholat, wirid kelar, mana setengah jam keluar noh, ngerokok samsu 2 batang, anteng. Begitu.
Loh ini mah jadi imam rakaat pertama pakai Al-Baqarah 1 juz. Rakaat kedua Ali Imran 1 juz. Baru assalamualaikum qomat lagi Isya. Lah kapan ngasohnya? Ya yang rokok gedeg bukan kepengen ngerokok udah asem banget pulang kerja langsung mandi. Langsung ke masjid kagak ngerokok lagi. Ampun deh imam. Kan Ustadz katanya kalau ibadah suruh lama-lama, ibadah yang mana yang dilama-lamain? Kalau lagi sholat, Nabi mengajarkan kepada kita, idza amahdukumun nasu falyukhaffif. Kalau kau jadi imam di masjid, persingkat bacaan yang kamu baca. Fa inna fihi musaghir. Di belakang ada makmum anak kecil, jangan lama-lama berisik suka ganggu. Wal kabir, ada orang tua yang kalau diri kelamaan kakinya otek geged. Imam kagak punya pikiran, ada orang tua udah nyender tembok pegangan. Tak kalau maur kan repot kayak beras. Pikirin tuh kalau jadi imam. Lu baca aja kuliah sama kulhu boleh. Berapa malam? Tiap malam maghrib kuliah kulhu kagak apa-apa. Gampangan, gasik udah apal daripada yang lain pada keder mulu. Baca wal asri keder. Ilal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum sarul bariyah. Lah wal asri bariyah kemana tahu ngaco. Keder lagi. Kagak jelas. Udah baca tiap malam, ustadznya bilangin nih alisikoma maghrib besok mulain kuliah kulhu beres. Boleh. Berapa tahun? Seumur hidup. Kuliah kulhu aja terus. Baca aja udah. Ntar kalau mati ketahuan innalillahi meninggal dunia ustadz kuliah begitu. Ustadz kuliah mati. Bacanya kuliah mulu. Gampang kenalinnya, yang kagak kenal juga kenal siapa no biasa. Woi ustadz kuliah beres. Ustadz kuliah. Ini yang bikin gampang umat. Makanya Nabi kan gak pernah nyuruh kepada umatnya jadi susah. Allah menyampaikan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kau kepada Allah semampu kalian. Gak dipaksain. Cuman kitanya yang memberatkan. Giliran urusan agama kayak begini orang pada males datang. Giliran bola nonton uplak tuh di Galaksi saya lewat tadi. Di Galaksi Pak. Wah lah, ada apa nih? Toko buka baru, bukan dia pada waduh. Oh bilang bola rame. Saya udah bingung nih, Istiqomah jangan-jangan sepi nih pada kesono gitu. Bener nggak ada tiang doang. Iya kacau juga nih. Makanya kacau dah. Udah orang kalau cinta susah. Yang cinta bola, doyan bola, nonton depan TV yang mancing, doyan mancing. Maulid gak dipikirin, padahal mancing udah kasih tahu orang mancing gak bakalan maju. Udah nggak usah mancing. Lah emang apa? Lah masuk ke empang lu bagaimana sih? Yang ada bukan ada mancing lo, pakai cengkaling lo, kobak itu empang. Ya kan, ini kadang-kadang kita kan salah jalan. Boleh yang kita gemarin boleh, tapi jangan berlebihan. Pada saatnya kita dekat dengan Allah, kita harus ada pencerahan. Karena manusia ini banyak salah. Ngaji aja tadi Pak, Bada Isa saya ngajar di belakang pasar Sumber Arta. Subhanallah. Biasanya murid saya ada 20, tadi pas ada bola cuma 9. Ini pada kemana? Ada yang nyaut bola guru. Ya elah kalah sama bola. Udah saya bawa kitab apa kencang banget sampai sono. Ya ilah nonton bola. Bener banget dah murid. Paling rebo depan dah gomelin. Kacau juga nih. Susah. Makanya untuk menuju jalan surga, al jannatu khuffat bil makari wan naru khuffat bisyahawat. Jalan ke surga banyak banget tantangannya. Banyak ujiannya. Alasannya banyak, tibang ujian segitu aja nggak jadi ke masjid. Di zaman Rasulullah tantangannya bukan hujan, tombak, panah, senjata, tapi terus dihalau dengan segala macam hal. Kenapa? Karena cintanya kepada agama. Karena dia tahu nanti balasannya surga. Nih kita nih duduk begini nih, surga balasannya. Kalau kita tahu yakinin. Nggak usah banyak ngerutu, istiqomah, bismillah, ikhlas. MC bilang ke saya tadi kan, penceramah sekarang naik, saya kan duduk, dia kan nggak ngomong sampai jam berapa. Lah saya sampai jam 1 kan urusan saya. Kalau ntar kagak ikhlas, wah kagak dapat surga. Masalahnya kuat apa kagak, itu doang. Ditanya kuat, goroh. Kata kuat goroh dah, nggak bakalan nanya, ngomong kuat, iya elah. Situ kuat, saya kagak kuat. Kan begitu. Makanya susah banget kalau buat agama.
Iya kan, udah sekarang udah main fair-fairan, jujur aja dah. Kalau urusan kayak begini dah, penting-penting kita masih mau dengerin. Urusan semuanya urusan masing-masing, yang nilai Allah. Nggak percaya saya sama orang kalau maulid Nabi baru nyampe sampai kelar duduknya nggak pernah bergerak, nggak percaya. Baru nyampe setengah jam pegel ke belakang sebelah, itu udah pasti. Apalagi kena yang namanya senderan, udah nyender anteng, mata ditiupin sama setan, mulut angop, udah asal angop juga pules. Ya, ada yang belonjor ya, kaki udah belonjor aja ke depan, udah banyak penyakitnya, udah ada urat asam, asam urat, udah ribet. Urusan ke sorga mau begini udah. Tapi nonton bola ada yang posisinya berubah, kagak, udah kaki sebelah aja tuh, kacang bebari sama kopi anteng, liatin begitu gua, wow, ribut. Ya Allah, orang main bola salah digoblokin, kalau dia masuk kagak becus, menggoblok dia goblok, orang dikata goblok, coba dia masuk ke situ bilang geget, gemeteran. Coba itu, makanya hati-hati. Makanya orang kalau udah cinta sama sesuatu udah nggak bisa dihalau, nggak bisa dikata-katain. Kita pun seharusnya cinta kepada Rasulullah, nggak bisa dikata apa-apa. Muliain Nabi dengan cara apa? Ngikutin ajaran Nabi. Imam harus cakep kayak Rasulullah. Di sini ada masjid, berarti ada yang khutbah Jumat. Khotib di masjid harus ngikutin cara Rasul, ngikutin cara ulama. Imam Ja'far Al-Barzanji di dalam kitabnya mengatakan kalau lagi khotib Jumat itu nggak boleh panjang-panjang bacanya, nggak boleh terlalu lama waktunya. Ya, wa yutilu sholat wa yaksurul khutobal jum'iyah. Kalau sholat Jumat panjangin sholat, pendekin khutbah. 10 menit khutbah, 5 menit sholat, kelar 15 menit. Zohor sekarang 11.38, jam 12 udah bubar. Nih istiqomah besok Jumat, kalau jam 1 masih ngomong aja, saya udah kasih tahu nih, jamaah punya aqua, bagel aja bagel. Takol, woi lamaan loh gitu. Nu kiai ngomong kagak boleh, lo jam 1 orang pada lapar, pada angop, ngapain? Mau belajar yang benar jadi khotib. 11.38 bos azan, sholat sunat qobliyatul masjid, azan kedua, imam khotib naik, 12 kurang 5, udah Allahumma gfir, 12 pas, kelar sholat, kan jonjon rapi pulang. Yang lain baru pada sholat, kita udah di rumah anteng udah. Itu yang cakep. Lagi kelamaan khotib panjang-panjang, amplop udah dilem paling gue 300. Mau ngapain lama-lama? Iya paling tinggi banget gope, udah pulang. Saya begitu, makanya saya mau di mana-mana di Pondok Kelapa dibilang nih Ustadz model begini nih, Jumat bisa 2 masjid, udah beres gue mah. Sono khutbah sini untuk amplop 2, begitu. Cuman sono nggak nerima udah. Iya arti gampangin. Ini khotib kebangetan lama. Para khotib biar dengar. Saya bukannya marah, saya mengikutin guru saya ikutin lagi, saya kasih tahu. Khotib Jumat itu punya syarat cuman 5. Syarat rukun khutbah cuman 5. Di dalam khutbah Jumat ada 5 syarat. Yang pertama harus ada hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, atau apa aja terserah. Kedua ada wasiat takwa, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'ati lalakum turhamun. Wasiat nggak boleh enggak ya. Ketiga ada sholawat, harus kepada Rasul. Keempat ada ayat diantara 2 khutbah, 1 aja ayat, jelasin tuh berapa menit kelar. Kelima doa Allahumma gfir, kalau enggak ada kalimat Allahumma gfir enggak sah sholat Jumatnya. Itu doang udah, pahamin itu udah, cari belajar biar bener. Ini bukan saya ngomong sombong paling bener, kagak, saya dari guru begitu. Makanya saya mau orang-orang masih pada sembahyang baru pada komat, saya mau di rumah udah belonjor. Lah makan sayur asem sama toge udah tenang gitu kan, bari ngebet amplop berduit gitu. Ini mah khotib 1:30 masih ngomong gedeg buat gedeg mau khotib begitu. Sok buat mentang-mentang pangkatnya LC. Misalnya ini mah ada pangkatnya apa, titelnya LC, ada SAG itu kan sarjana alam gaib. Lah kebangetan ribet. Itu Nabi itu yang ngajarin. Nah sekarang kita datang kemari, di samping 2 hal itu ada hal-hal yang lain. Bagaimana caranya? Nih majelis taklim ada di Istiqomah, guru kita Haji Tubagus Zainuddin, ikutin pengajian. Kalau maulid mah setahun sekali. Saya tumben datang karena diundang, makanya saya mah bagaimanapun juga siapa aja yang ngundang saya mah kagak bikin recet.
Saya ditanya orang, kayak semalaman berapa kalau acara? Atuh. Emang apa nggak mau banyak ribet, kagak jonjon. Di sini pindah, ke sono kagak makan, sini kagak makan. Ujung-ujung gue lapar. Kalau atuh kan jonjon. Ya bisa saya disuruh makan kagak mau, Habib Husein. Saya makan enggak Habib, bentar. Kenapa? Saya punya prinsip kalau ceramah, kalau belum macul belum makan. Kerja dulu baru makan. Saya begitu. Biarin, kan ada kemen, makan aja makan. Begitu makan ceramah, loh, begak, gumoh, ampar-amparan, muntah. Kagak, saya mantar. Kalau ntar kebagian, alhamdulillah, emang ada makannya. Enggak kebagian, tinggal sisa, bungkus. Lah susah amat. Lah masih kagak ada juga, abuang amat, masakan pas-pasan kan gitu. Sudah intip tadi emang, tuh Ustadz banyak banget di dalam. Apa sayur gabus pucung, saya lihat udah kering. Enggak Allah, gue kebagian apa kagak ini? Biarin dah, saya kemari aja dulu, saya mah gampang. Kalau nggak bisa makan, nggak ada, habis nggak apa-apa, saya mah ikhlas. Yang penting mentahnya aja tambahin, kan gitu. Gampang. Nah datang kemari begitu. Di antaranya apa? Rasul itu sebagai manusia yang bisa membuat contoh bagi umatnya. Berbagai macam bidang beliau bisa. Jadi pejabat, memang pejabat paling amanah Nabi Muhammad. Suami paling hebat Nabi Muhammad. Pedagang paling jujur Nabi Muhammad. Mau nyontoh siapa lagi kita? Kita kemari mau nyontoh Rasulullah, apa yang kita contoh? Banyak. Biar kena semuanya, apa aja? Perempuan biar kena no. Kadang perempuan akhir zaman, ya Allah, taatnya bukan sama laki, sama handphone. Kalau mah HP nurut banget. Jawab WA, ngeliat status, doko, IG, Facebook ditonton mulu. Laki ngomong budeg lu. Laki minta apa aja kagak denger, bolot. Pokoknya kalau udah pengen kita dirahmati Allah, ngikutin Nabi Muhammad, turutin. Karena Nabi ngajarin rumah tanggamu akan bahagia, dapat surga Allah Subhanahu wa taala seperti rumah tangga baginda Rasul, baiti jannati, rumahku seperti surga. Apa yang bikin rumah tangga Rasul seperti surga? Yang pertama, Rasul itu punya istri-istri yang soleha. Bu, soleha. Kalau pengen ke surga, taat sama suami. Ini sekarang malam apa nih? Malam Rebo. 2 malam lagi ketemu malam Jumat. Pak, liatin bini soleha malam Jumat pasti kelihatan besok. Kita nggak pakai ngomong, dia ngajakin duluan tuh soleha. Habis sembahyang Isya, habis yasinan jam 9, itu bini kita narik-narik kita ke kamar soleha tuh. Tapi kalau kita yang ngajakin ngomong kelamaan, diem aja melegek, PA tuh perempuan. Udah ngomong ongko dehem ongko diem melegek aja, melegek. Nih perempuan ngapa ya? Iya, jorogin aja kecomberan, mungkin ribet. Jangan makin nungguin laki minta, Bu, ngomong kelamaan, dehem aja udah paham ngapa? Tuh kode, ini besok wilayah sini semua RW sini berapa RW, dehem malam Jumat. Bininya paham, wah masuk ke kamar semuanya, sepi jam 9 kagak ada orang. Yang kagak datang nanya, ada sepi amat, lu kagak datang mulit kemarin, pada dehem semua nih. Ada RT dehem, RW dehem, wah sepi buat kampung. Romana enak banget, kenapa? Sunnah Rasul besok malam Jumat, wah sepi banget. Pas pagi-pagi bangun tidur motor NMAX hilang 2. Sepi banget. Ada. Ini mah perempuan akhir zaman, ya Allah, bagaimana bisa begitu? Karena mereka nggak taat sama suaminya. Nabi yang ngasih tahu, taati suamimu, sorgamu akan terbuka buat semua perempuan-perempuan yang soleha. Itu diantaranya tadi, kalau dipandang sama suami biar cakep, nurut perintah suami biar rapi. Ya, makanya nih suami juga biar soleh, biar adem. Manggil bini kita biar cakep, panggilan disesuaikan dengan kemampuannya. Saya sering bilang gitu, kalau kita punya mobil Avanza dah, nggak usah yang bagus-bagus, 2016 saja all new, masih pantas manggilnya mamah papa, kenapa enak dilihat. Kita punya VRZ Pajero, VRZ tuh Fortuner 2022, Pajero 2020, masih boleh manggil mami papi, enak dengernya. Kenapa? Mobilnya cakep. Ini kan yang jelek udah Pajero kagak, Avanza kagak. Rumah bedeng, motor romana udah lama banget. Asa diselak melejit tuh motor.
Yang kena mata kaki pada merah lagi. Manggilnya pakai mamah papa, enak dengernya. Kenapa sih Pak? Ini Neng melejit. Ya ilah papa mau nyetir motor melejit. Jangan. Emang mama kemana? Oh belakang nyengin genjer. Ilah mama nyengin genjer. Agak urup. Karena pada tengil banget lagunya, pada tengil. Ngepasin apa ngepasin? Panggilan itu yang mulia, terutama manggil istri yang mulia, istri manggil suami yang mulia. Kenapa rumah tangga bahagia? Yang pertama catatan dasar adalah punya istri yang soleha. Didik istri kita, istri yang soleha. Yang kedua kata Nabi, kalau pengen bahagia rumah tangga, hidupmu bahagia, punya anak yang taat patuh sama orang tua. Auladuhu abroroh. Didikan anak yang soleh yang diminta oleh Nabi Ibrahim. Dalam surat As-Saffat apa beliau sampaikan? Robbi habli minas. Nabi Ibrahim enggak minta kepada Allah, ya Allah berikan saya anak yang kaya, yang pinter, yang ganteng, yang cakep. Enggak. Pengen punya anak soleh, bakti kepada Allah, taat kepada orang tua. Itu permintaan Ibrahim alaihi salatu wassalam di dalam doanya. Makanya dianugerahkan Nabi Allah Ismail, fabasyarnahu bighulamin halim. Diberikan kabar gembira dengan dikaruniakan anak yang soleh, yaitu Nabi Allah Ismail. Kalau anak yang soleh rapi, anak pinter belum tentu rapi. Anak pinter belum tentu benar, anak bener pasti pinter. Tanya orang-orang tua dulu, banyak yang ketipu sama anaknya pinter. Sekolah, kuliah, semester berapa tahu, S3, S4, S apa tahu dibeli sama dia. Hebat memang, pangkatnya ada, titelnya ada. Tapi ketika dia tahu orang tuanya nggak bisa ilmu, baca kagak becus, nulis kagak bisa, pasti udah pinternya bodohin bapaknya. Pulang kuliah bapaknya dikerjain. Nih Mbak, tanda tangan, kalau nggak cap jempol. Emang apa nih? Dari kampus. Tempat lu kuliah, iya. Babanya kagak ngerti, nulis kagak bisa, baca kagak bisa, dijempol. Padahal girik itu Bang. Begitu dijempol aja hilang 300 meter lah. Aki-aki dikerjain. Nah, ini apa nih? Tanding Cibening Mbak, kita jual. Lah parah, lah mana Bapak tandang? Gua gak ngerti. Berantem tuh sama orang tua. Makanya jangan pinter banget, anak soleh, taat sama orang tua, denger kata. Dikata ngulon-ngulon, ngetan-ngetan, ngidul-ngidul, ngalor-ngalor, tuh anak soleh. Bocah sekarang rata-rata kagak diantak. Makanya didikan anak soleh, permintaan Nabi Ibrahim buat anak kita soleh. Kalau kita meninggal dunia nanti, anak soleh yang doain orang tua, yang kalau kita mati tenang di kuburan kita, setiap malam Jumat dibacain Fatihah, doa, maulid, zikir. Tuh anak yang soleh. Yang kita kasih buat orang tua kita, kita sedekain buat masjid, niatin buat orang tua, nyampe di kuburan. Ayo niat bareng-bareng nih besok, yang punya duit nabung dikit-dikit, udah punya 3 juta kasih Masjid Istiqomah. Nih Bang Haji, saya pasangin AC, titip buat bapak saya yang udah meninggal dunia, bacain Fatihahnya, 1 AC 1 jamaah. Cukup LG setengah PK. LG setengah PK harganya 2,4 plus bracket sama masang 3 juta. Taruh 6 orang aja udah cukup. Besok Ramadan datang, yang kemarin gerah nggak gerah, anteng tenang, nggak berisik. Pintu tutup semua, kaca diganti riben yang gelap, biar nggak kelihatan dari orang lagi pada sombong. Kagak ditutup semuanya, dingin, tenang, adem. Ada yang ngintip dikit, masya Allah Ramadan tahun ini pantas tenang, ternyata tidur semua. Kagak ada yang sholat, kedinginan. Sekarang masih dingin, sama kayak kita ke Indomaret. Emang ngapain? Beli minuman atuh, cuman ngapa lama, adem, muter-muter mulu. Ini kalau di sini masjid besok begitu dingin enak, udah anteng, rebahan, pules. Kagak ngapa-ngapa. Anak soleh yang kedua. Yang ketiga kata baginda Rasul, bagaimana rumah tanggamu bahagia, hidupmu bahagia? Nyampurnya sama orang-orang baik, orang-orang soleh. Saya selalu peringatin siapa? Orang yang dari mana-mana ke kampung kita, nyampe kemari jangan cuman jogrok doang, kagak punya pikiran. Hei Jawa, dengerin, mana Jawa? Ya, bukannya mau ngomong ini orang Jawa, Sunda, dari mana-mana nih, dari Bugis, Kalimantan, datang kemari ke kampung sini nih.
Jangan ngontrak doang di pojokan lo, ngontrak di pojokan bayar 1 juta sebulan, sholat kagak ke istiqomah, ada maulid kagak datang, tahlil kagak nyampe, besok begitu mati minta disembayangin, buang aja kali Malang. Ngerepotin aja lo, bikin ribet gua aja ya, biar paham nih Jawir. Itu bukan ngata-ngatain, nggak jadi hina orang Jawa datang ke kampung sini, dia ngontrak nyampur ke masjid istiqomah, ikut maulid, ikut tahlil, nyampur sama orang sini, jadi mulia malahan. Bahkan nama Jawanya hilang, totoknya kagak ada, ngedi, wani piro, meriki, merikung, hilang udah. Kayak orang Betawi itu dia, emang nyampurnya orang Betawi, cakep udah itu, nyampur sama habaib, ngikut sama orang-orang alim. Kenapa? Memang kita nanti dikumpulkan di akhirat dengan siapa kita berkumpul. Kalau kumpul di dunia dengan orang alim, orang soleh, besok di akhirat sama dengan orang soleh. Makanya ayo, dari bahasa kan Jawa Betawi nggak nyambung, Sunda Betawi kagak nyambung, kagak. Betawi kagak bisa bahasa yang lain-lain, dia doang. Kalau ngomong bagian, tepinin, baru temenanan, begitu kan Betawi. Jawa kagak ngerti, Sunda kagak ngerti. Ketika terjadi bahasa itu yang kita kagak ngerti, kumpul nggak ada yang beres. Orang Sunda dari Tasik tahun 80 kerja ke Jakarta, kerja tahun 80 kan gali sumur. Sumur digali itu sama si Asep orang Sunda, yang di atas Mamat orang Betawi. Bahasa nggak ngerti, dia mau gali aja. Udah dapat 12 meter air, udah entuk tau entuk keluar tuh air, tret, begitu ke sumur, entuknya keluar. Air keluar sampai mata kaki, naik ke dengkul, naik ke perut. Nih yang di bawah minta ambilin tangga, orang Sunda nih. Di atas si Mamat nggak ngerti bahasa Sunda. Tangga bahasa Sunda taraje. Dia ngomong, "Mat, oi taraje." Kata Mamat, "Hebat. Air udah sepinggang masih entar aja." Tuh. Masih entar aja. Lah air sepinggang. Bagaimana seleher? Emang kuat orang Sunda mah begitu kata si Mamat. Air naik seleher, "Matar aja." Luar biasa. Udah seleher masih entar aja. Lah mati tuh bocah di bawah, Bos. Kenapa kagak nyambung bahasa Sunda sama Betawi? Nggak bisa kalau sama-sama totok mah. Jawa sama Betawi kagak nyambung. Punya mantu orang Jawa perempuan main ke Jawa, sampai di sana suruh makan bahasa dia. Udah masuk siap semua nasi, iki jangan, iki jangan. Lah jangan kan sayur, kagak ada yang dimakan. Orang jangan, giliran sambal, iki lo sambal. Lah makan sambal doang lah habis blebek perut. Jawa sama Betawi kagak nyambung juga. Makanya bahasa tuh perlu. Kayak saya bahasa, ada yang saya bisa. Kenapa? Saya pesantren di Sunda, bahasa Sunda saya tahu, bahkan bisa komunikasi dengan orang Sunda. Ketika umroh pertama, saya berangkat ke Mekah, saya pelajarin bahasa, bukan Sunda, bahasa India, bahasa Urdu, saya pelajarin di Jakarta. Selesai pesantren, saya pelajar bahasa Urdu India, saya punya kamus India, Indonesia, Inggris, saya pelajarin kalimat demi kalimat. Begitu saya sambung, nyambung sama orang India yang ada di Arab. Saya ngomong sama dia ketika nyetel musik lagu India, saya tanya, "Sahab, mujhe maaf karte." Maksudnya, "Tuan, saya minta maaf." "Mujhe maaf karte." Saya minta maaf sebelumnya. Dia bilang, "Ab kya?" Saya mau ngomong sama dia, kata dia, "Apa? Abki Hindustan?" "Kamu Hindustan nahi, lakin Hindi Muslim." Dia bilang, "Saya bukan Hindustan orang India, tapi saya Hindu Muslim." "Oh, bahut acha lagti hai." Saya bilang begitu sama dia. Bagus. Dia nanya lagi, "Abki Hindustan?" "Hindustan nahi, lakin Indonesia Muslim." "Saya Indonesia orang Islam." Wow, nyambung sama dia. Walaupun saya megang kamus dikit-dikit saya cari, gemeter saya itu. Makanya sampai sekarang saya rada-rada ngerti kalau orang India ngomong, saya paham. Kan jarang Ustadz ngerti bahasa India. Ya elah, ngomong gue udah kagak bakalan ngelawan udah sama India. Pemain-pemain India udah pada mati yang tua-tua. Nih yang pada demen India nih, masa lupa yang namanya Thakur Raghuveer Singh. Itu Thakur Raghuveer Singh nama aslinya Amrish Puri, Pak. Udah mati. Selalu jadi musuh di film India, matanya melotot kayak jengkol gede. Pemain lama yang udah nggak ada, yang jarang nongol cuman beberapa orang. Mithun Chakraborty udah jarang nongol. Kumar Gaurav nggak ada. Dharmendra, Jitendra, Jayaprada udah pada mati. Hema Malini udah mati semua. Sri Devi belum lama mati. Penyanyi India termasyhur yang lagunya naik 1 juta view, Lata Mangeshkar pernah duet sama Rhoma Irama, udah mati 2019. Itu kan? Apal, saya pelajarin tuh. Buat apa? Biar bahasa kita paham. Ini kita orang Indonesia tahu bahasa India, merege hese. Eta mah lain bahasa India tuh, orang Sunda eta mah. Orang pelit, koret. Merege hese artinya ngasih juga susah.
Eta mah pokoknya mah koret, pantat kuning, buntut gasiran. Nah berbagai macam tuh, makanya nyampurnya sama orang soleh. Biarin urusan apapun, yang penting soleh. Allah nggak pandang Jawanya, Sundanya, Betawinya nggak dipandang sama Allah. Hujurat udah bilang saat ayat 13, dijadikan laki-laki perempuan berbangsa bersuku-suku saling kenal, yang paling mulia orang yang paling takwa. Jawa takwa bagus, Sunda takwa bagus, Betawi takwa bagus. Yang nggak bagus cuma dari suku mana datang kagak mau takwa sama Allah. Soal dagang kalah, biarin. Betawi kan sama Jawa kalah mulu. Oh Jawa no di pinggir jalan baru digali kabel, diangkat gali lagi, puyeng kepala gua. Jalan tol diacak-acak, diangkat lagi, digali lagi. Traktor pinggir jalan penuh banget, sampai sempit jalanan. Siapa yang ngerjain? Tarjo tuh Gimin Pak Ijo. Ada Soleh Mamat Ucup kagak ada. Cobain dah orang Betawi kerja maghrib dia masih nyedot aja, nyedot kabel sampai gulungan gede banget, masih hajar aja. Kita gue Jawa hebat banget, Jawa sampai kagak tidur. Betawi maghrib kerja ngulet angop susah beneran Pak. Ini saya bukan kata orang, saya udah buktiin kok. Beca kayu di depan rumah saya berapa bulan, sampai mau setahun tuh di bawah Kalimalang. Saya rumah persis di atas Kalimalang, nggak jauh, timbang cuman 10 meter. Pada saat dia pada kerja, saya masih buka warung waktu itu beberapa tahun yang lalu. Saya bilang buka, ini orang Jawa pada naik ke atas beli kopi. Pak De kopi, wes kopi apa? Hitam pahit, ya saya seduhin tuh kopi. Saya bilang ini orang mana? Kebumen. Ini Purworejo, Banyuwangi, Bangil. Lah jauh, nggak ada orang sini. Ada Pak Haji di bawah satu orang, Pak Sulaiman. Orang mana? Orang Caman. Oh Betawi, iya. Begitu naik, Maleman orang mana? Caman. Wah hebat, gue demen Betawi nih. Ada yang kerja, 3 hari kerja, 4 hari perek. Sakit Pak Haji katanya, kakinya tangannya pada puyeng lah, tangannya pada melintir. Lah Betawi yang biasa melongo pakai kerja, ya kerjanya berat, ribet udah. Kagak kerja lagi tuh, Leman udah diem. Ayo dah, susah ngelawan Jawa, susah bang, ngelawan orang Jawa susah. Nggak bakalan bisa dah, kekuatannya luar biasa. Dagang aja nggak ada yang menang kita sama dia. Dia mah dagang pagi sore siang malam. Betawi dagang nasi uduk seminggu 7 hari, 3 hari dagang, 4 hari perek. Tuh lagunya susah banget, ampun. Udah gitu makin duitnya makin duit kertas yang kuning tuh ya, bangke bang keliling, udah makin kagak berkah aja, udah ribet. Makanya nyampurnya sama orang-orang soleh dah. Guru saya ngajarin orang Betawi dari dulu dibilangin punya tanah panjang lebar luas jangan makin dijual. Makin lama walaupun tanah kosong makin mahal, nggak bakalan murah. Tuh pahamin orang tua ngomong. Cuma kagak, tanah panjang dijual, yang depan dijual, disempit banget, jalan sendiri, udah begini miring. Jalan miring, motor kagak muat, nabrak mulu tuh setang. Yang di luar kontrakin bos, belakang jangan dijual, kontrakin juga di depan, enak kan. Nanggokin setahun 30 juta anteng kalau 5 pintu kan, uncang-uncang angke di atas balik, tenang begitu. Ini mah di luar dijual, udah habis melongo, duduk di atas balik, cuman berhayal doang. Iya, ntar kalau kaya beli lagi, ya kaya dari mana? Kaya kagak ketiban nangka mati loh, susah. Betawi rada ribet, diajarin pada susah, pada ngelawan baik. Udah jangan begitu ya. Tapi mudah-mudahan orang Betawi biar gitu ya, insya Allah kita mah resep sama dia mah rada-rada baik. Ya baik banget ya mah. Apa rumahnya dikasih, orang mana aja beli dikasih. Punya mantu bengkolor doang dikasih rumah. Ya Allah, udah hati-hati dah ya, nyampurnya sama orang-orang soleh. Karena nanti kita akan berkumpul lagi bersama orang-orang yang soleh dengan kalimat alladzina namta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Besok ngumpul sama Nabi, orang soleh, orang mati syahid, orang yang mulia. Kalau kita ngumpulnya di dunia dengan orang-orang baik, makanya rasain aja, jangan dikata apa-apa. Karena duduknya di majelis ilmu walaupun hanya sesaat, pahalanya besar. Seperti orang sholat sunat 1000 rakaat. Kalau mau dibandingin mauan yang mana, duduk kayak begini sama 1000 rakaat. Udah nggak usah bikin maulid, tahun depan sholat sunat aja 1000 rakaat dari pagi sampai malam. Itu yakin banget saya, zohor ada yang jatuh puyeng, baru 300 rakaat puyeng, yang udah mau 1000 mati. Kemudian begini udah nggak 1000 tapi pahalanya sama dengan orang sunat 1000 rakaat. Yang keempat kata Nabi, pengen bahagia rumah tangga bagaimana caranya?
rezekinya udah Allah atur, artinya nggak usah syirik dengan rezeki orang lain. Antengin hidup kita, jangan syirik. Orang syirik kan tanda nggak mampu. Kenapa dia ngata-ngatain dia nggak mampu, makanya ngatain orang yang mampu. Kenapa orang yang benci sama maulid kagak mau maulid, malah ngata-ngatain maulid bid'ah, tahlilan bid'ah, selamatan bid'ah, dia nggak mampu. Orang begitu orang-orang pelit. Maulid dikata boros. Nah kita mau orang kaya apa aja ada, ampar-amparan. Buahan ada, macam-macam ada. Gara-gara maulid tukang buah girang. Ya Allah, anggur gua dibeli, ngapain maulid tuh ada maulid. Kalau nggak ada maulid tukang buah melongo pada busuk. Nggak ada yang beli, mau maulid doang. Snack apa aja ada. Ini orang-orang kaya. Dia mah pada pelit, maka orang-orang begitu kalau ngata-ngatain maulid dikata bidah, liatin tuh, ngatain bisa. Kalau dia kita maulid datang, liatin. Tuh jangan-jangan datang nih di antara kita, udah ngatain gedeg, begitu makanan datang minta, suwe loh. Jangan begitu ya. Emang begitu, aneka ragamnya Islam begitu. Benci sama agamanya nggak boleh. Musuh kita bukan saudara kita, musuh kita iblis. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan ngikutin langkah-langkah setan, musuh yang nyata bagi kalian. Udah jangan dengerin omongan orang lain. Kalau dengerin begitu nggak sudah hidup. Nih, ini kata-katain. Nih, yang saya pegang. Ini ada orang Pak yang beginian kagak mau. Masjid nggak ada speakernya banyak. Cuman jarang di Jakarta. Banyak kan daerah Sumedang, Subang, Bogor. Tuh. Ada grup aspek, ada anti speaker. Makanya masjidnya nggak pakai speaker, begini aja dia mah. Azan begini doang tuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, dia doang rombongannya. Nah kalau begitu, saya ceramah kalau 1 jam nggak pakai speaker, orang banyak begini. Lah habis urat pada melintir. Lah pada merah, pada biru leher. Pulang-pulang masuk ke dokter, wah berapa duit itu dokter? Mahal bang, 3 juta misalnya. Dikasih amplop 2 juta, letak korgo 1 juta gua, nggak ada yang nombokin. Ada aja speaker pakai bid'ah. Alasannya bagus, speaker bid'ah. Kenapa? Di zaman Nabi nggak ada speaker. Bilal bin Rabah aja azan naik ke Ka'bah. Bener. Sekarang orang sekarang suruh naik ke atas. Biarlah, boro-boro naik ke atas. Apalagi yang azan aki-aki. 2 tangga udah azan kagak. Bilal orang luar biasa. Speaker dibilang bid'ah. Tapi orang-orang begitu akalnya nggak pada sehat. Speaker dikata bid'ah, mobil dipakai, motor dipakai. Kita tanya balik, itu mobil kenapa dipakai? Buat kerja. Itu di zaman Nabi nggak ada, tolol. Kerja kemana lo? Ke Jakarta, pakai onta, goblok, gituin. Nyampe nggak ke Jakarta pakai onta lo kerja? Nyampe 2 hari. Orang onta lu ditilang, jasa marga berak mulu, kan ribet. Makanya jangan suka nyalain saudara sendiri. Udah biarin, ngapa? Yang maulid biarin, yang kagak mau jangan dengki, udah biarin aja, diem-diem. Bikin malu jadinya sama orang-orang yang benci sama Islam, jadi girang, kita pada tepuk tangan, kita daripada rusuh. Biarin aja, jangan sirik diumbar-umbar kemana-mana. Jelek, Islam jelek. Kalau memperbaiki Islam, yuk bareng-bareng kita duduk sama-sama, kita ngobrol sama-sama. Wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Bermusyawarah dalam setiap persoalan. Kalau udah nggak ada kesanggupan, tawakal kepada Allah. Ya Allah, petunjuk dari Engkau yang paling kuat. Istikharah kita, minta apa yang terbaik buat kita dan orang-orang yang cinta kepada Allah. Yuk, sholat ibadah kita kerjain. Jangan rusuh soal beda pendapat, silahkan, tapi pecah belah jangan. Jangan ada teman yang beda lagunya sama kita, jangan kita ngomel. Ada yang begini, ada yang muter-muter ketika tasyahud akhir asyhadu la illallah, ada yang masih begini, biarin. Itu dia yang nilai Allah pahalanya buat dia. Kita begini aja, emang diajarin sama Imam Syafi'i, asyhadu alla ilaha illallah, diam sampai salam. Tapi ada teman saya begitu sholat, temannya sebelah begini, dia ngomong, Ustadz sebelah saya tangannya begini, biarin, itu urusan dia. Kagak ah, orang gua ngeliat di samping gua. Terus bagaimana? Gua kagak resep ngeliatin dia. Lu apain? Gua pegang aja, gua tangkap, diem lu, digituin. Jari orang ditangkap, dia melotot, oh marah, dia ngeliatin aja. Ayo gue kesel banget, mata begini-begini aja. Mata lu merem apa? Gue segan merem begini, diliatin, ditangkap, diginiin, diem lu gitu. Yang nggak begini, yang lurus, assalamualaikum, ngusap muka, assalamualaikum, assalamualaikum. Yang begini nggak ngusap muka. Dia tanya, kenapa ente ngusap muka? Oh yang ngeliatin tangan lu, begitu. Berantem mulu. Yang make kunut, nggak make kunut, biarin. Bagus semuanya, yang kagak bagus, yang kagak sholat.
Yang pada mabok masih banyak, ngapain mikirin yang begitu? Ya kan, yang pada zina, judi, umat Islam yang pada jadi bandar narkoba masih banyak. Ngapain ngurusin masalah Ba'alawi, ngurusin masalah nasab Habib? Tuh si Imat pada tuh ngapain ngomongin gituan? No, yang pada mabok urusin bang, lu kan ulama. Hantam lo yang pada bikin rusak agama. Segala Habib dia kata begini, Habib kata begitu. Ya elah. Makanya orang mah gak usah sirik. Saya mah kagak mau pak jadi orang begitu. Saya mah teman saya ustaz juga kiai. Ente kiai lama-lama ngasih pakai apaan saja, biarin. Apaan sama cepet ngayang-ngayang seminggu nggak habis. Lu pakai Fortuner 3 hari habis. Bulanan 12 juta. Lagi murid kuat bayar bulanan. Mudah murid udah kagak ada, ditarik sama dealer. Kagak kuat bayarnya. Apaan sih, gue mah anteng aja udah kagak ngutang, tenang. Hidup emang begitu udah. Makanya saya nggak mau ngejar target. Semalaman 1 cukup. Oh, udah. Semalaman 4 nggak bakal ketemu. 4 acara nggak bakal kekejar. Kenapa? Semua jalanan yang prediksi bukan kita nggak tahu. Makanya saya nggak pernah mau kalau orang ngundang semalaman 4, 2 aja nggak mau. Kalau nggak pepet banget orang maksain nggak mau saya. Teman saya mah hebat, saya bisa 4. Bener. Lu pakai apaan? Pakai Alphard baru. Bu, saya bilang Alphard biar kata baru bang. Kalau lagi macet mau bareng. Emang duluan? No, mobil mahal duluan kagak ada. Yang paling cepet banget mah kalau pengen kejar 4 acara semalaman jangan pakai Alphard, jangan pakai Pajero, pakai ambulan baru kekejar. Paling cepet itu. Mun gocap lagi 50 juta Afifi di setting kan, tapi gocap Afifi yang tahun pertama 2006 udah setting ambulan kiai gitu. Caranya gampang, sopir sebelah kanan, asisten sebelah kiri, ustadz jangan di depan, kakinya capek, 4 acara ketekuk di belakang rebahan. Gantiin jenazah nggak apa-apa. Kasurnya empuk yang cakep, ada TV, ada wifi, enak deh tuh, tengkurap lentang bodo amat udah. Kekejar tuh 4, Jakarta, Tangerang, Bogor kekejar. Ntar yang keempat Cikampek kekejar juga, sampai di sono mau udah nggak ada, mati. Yang kematan doko. Jangan target dunia dengan hal itu. Kenapa? Kita butuh nanti pada surat pulang menghadap Allah, ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Maka cintai Allah sepenuhnya, cintai alam seperlunya. Karena alam yang kita tempati sekarang sementara, sifatnya besok akan pulang menghadap Allah. Di sanalah kita akhirat akan kita temui kebahagiaan. Kalau di saat ini kita menanam dengan kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan dengan peringatan Maulid Nabi, kita yang cinta kepada beliau, orang-orang yang dekat kepada Allah dan Rasulnya, semuanya mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guru-guru kita doakan sehat walafiat, ilmunya manfaat, panjang umur dalam taat. Kita semua mintanya kita sama Allah di malam ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bitilkan niyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Niatin yang paling kuat acara kita biar dapat pahala dari Allah. Niat utamanya lillahi ta'ala. Jangan lelah. Kalau lillah ada pahalanya. Akhirat semuanya lillah, termasuk sholat, zakat, haji, puasa. Acara seperti ini lillahi ta'ala. Kalau dunia belum bisa bilang lillahi ta'ala, sama saya juga belum bisa bilang lillahi ta'ala. Nanti kalau keluarga Haji Muhammad ngasih amplop, saya nggak bisa bilang lillahi ta'ala karena bensin saya pakai Pertalite, nggak pakai lillahi ta'ala. Masuk ke pom bensin ditanya berapa pak, lillahi ta'ala, nggak diisi sama dia. Tapi kalau saya bilang 300, apa dia bilang? Dari 0 ya pak, gitu pasti diisiin. Ya ini mah cuma lagi ngomong aja, banyol aja. Iya, bagaimana ntar aja itu mah, kan saya nggak pernah nanyain, ya kan? Saya nggak pernah minta, cuma ngingetin doang. Ada syukur alhamdulillah, kalau belum ada ya abong amat. Ya itu aja. Nanti satu saat datang lagi istiqomah, udah rezeki banyak, nggak usah, lillahi ta'ala, insya Allah. Ya insya Allah saya bisa. Tapi kan bini gua nanyain di rumah. Saya mah bisa, bini nanyain mana amplopnya, katanya istiqomah, amplopnya kagak, lillahi ta'ala gitu. Masya Allah, ikhlas laki gua. Kata kita yaudah neng, lillahi ta'ala, tidur dah. Begitu pagi bangun tidur kita kan pengen makan, nyaut ngomong sama bini, neng makan, nyaut bini, makan lillahi ta'ala gitu. Sama aja bohong, udah biarin aja, biar ridho.
minta maaf, minta ridhonya, minta doanya, biar semuanya kita dapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.